Selamat siang kembali. Terima kasih yang hadir di sini. Nah, menyusui pada bayi prematur itu juga tidak mudah ya, walaupun mereka atau bayi-bayi yang prematur ini adalah kelompok yang sangat memerlukan ASI ibunya. Ya, ada ASI donor, tapi yang paling tepat adalah ASI ibunya. Nah, hanya tantangannya adalah kalau bayi itu lahir sebelum waktunya, kadang-kadang payudara ibu belum siap menghasilkan, atau kadang-kadang sistem di dalam sebuah rumah sakit belum maksimal membantu ibu dalam proses menyusui gitu ya. Tadi kita udah dengar Dokter Ari Polim ya, bahwa ibu hamil tidak boleh terlalu tinggi berat badannya, tidak boleh anemia gitu ya, karena itu akan mempersulit produksi ASI, kemudian mengundang banyak masalah ya. Bahkan kelahiran prematur bisa terjadi karena tadi ya, anemia misalnya, kemudian obesitas pada ibu hamil sehingga banyak masalah terjadi, diabetes, hipertensi, eklamsi, preeklamsi. Nah, itu sendiri akan mengundang kelahiran bayi prematur. Dokter Rina, terima kasih sudah bergabung. Tadi saya sudah bilang bahwa kita besok akan memasuki Pekan ASI Sedunia. Kemudian kita tahu semua bahwa bayi prematur adalah kandidat pertama. Ya, semua bayi sih perlu ASI, tetapi bayi prematur lebih perlu lagi. Tapi kesulitannya adalah dia lahir belum waktunya. Nah, sekarang Dokter Rina, saya ingin Dokter Rina bercerita dulu nih ya. Mudah-mudahan tidak ada yang lahir prematur atau ibu hamil semua bisa lahir cukup bulan. Tapi kadang-kadang ada kondisi-kondisi yang tidak bisa dihindarkan. Nah, Dokter Rina silahkan sedikit menceritakan kenapa sih prematur itu atau kehamilan prematur itu bisa terjadi gitu, Dokter Rina. Silakan Dokter Rina. Sebenarnya bayi prematur itu kalau tadi ditanyakan ya, kenapa sih lahir bayi prematur itu kita membagi dua ya. Jadi dari sisi memang dipaksa untuk dilahirkan. Satu lagi ya memang dia mau lahir gitu. Bisa nggak ya? Jadi coba contoh dipaksa mau dilahirkan. Ini kalau kita lihat dari sisi ibunya. Dari sisi ibu, kenapa dia terpaksa harus dilahirkan? Lah ibunya tensinya tinggi banget. Kalau dibiarkan kan bahaya. Bahaya buat ibunya juga. Iya, perdarahan harus lahir hebat, ya. Nggak bisa gitu ya. Ibunya sakit jantung. Sesak, nggak bisa. Ya, jadi ada yang terpaksa dilahirkan, tapi dari sisi ibunya. Kalau dibiarkan membahayakan ibunya. Tapi ada juga yang ibunya nggak apa-apa, tapi terpaksa dilahirkan karena kondisi bayi. Bayinya nggak tumbuh. Jadi makanan yang dimakan si ibu nggak masuk ke bayinya, tapi ke ibunya terus. Coba itu. Ke ibunya terus, jadi ibunya tambah gendut, bayinya tetap kecil gitu ya. Si bayinya kecil aja terus. Nah ini nggak boleh. Ya kan? Boleh. Lebih baik dia dikeluarkan. Gitu. Tapi ada juga yang misalkan ketuban pecah juga tuh. Ketubannya udah pecah, terus nggak ada mules, nggak ada apa. Ya daripada kering harus keluar. Jadi begitu, terpaksa karena faktor ibu, faktor bayi, mungkin plasentanya. Tapi ada yang memang ngebrojol sendiri. Nggak bisa dihindarkan. Bayi pertama, kedua, pokoknya udah minggunya kesegini dia keluar aja gitu. Itu banyak ya, salah satunya tuh faktor kompetensi dari mulut rahimnya. Kalau udah umur kehamilan segini, dia suka kebuka. Makanya ada berbagai cara sekarang suka diikat ya. Gitu. TV. Nah, kalau sudah prematur itu apa sih masalahnya ya? Kalau lahir prematur itu apa sih susahnya gitu ya? Saya tahu prematur itu kan macam-macam ya. Ada yang kecil banget, ada yang
mendekati matur gitu. Dokter Rina bisa nggak bercerita? Iya, kalau jadi yang silakan. Jadi kalau disebut prematur, ya, belum cukup, itu kita kaitannya ke usia kehamilan. Itu usia kehamilan dalam minggu ya, dalam minggu. Jadi itu kita pakai 37 minggu. Sampai 42 itu cukup bulan. Jadi kalau di bawah itu ya kurang. Tentunya semakin kecil yang 28 pasti lebih kurang baik dibandingkan 30. Yang 30 kurang baik dibandingkan 34. Jadi nggak benar tuh kalau ada ada dugaan suka ada dokter kalau yang 8 bulan jelek ya, bagusan 7 bulan. Loh, kalau buat saya tuh makin tua makin bagus. Gitu. Nggak tahu tuh kenapa jadi ada praduga. Oh, ada yang begitu itu, ya? Ada. Saya beberapa kali saya bengong gitu. Oh gitu? Tidak. Jadi makin tua kehamilannya tentunya makin mendekati sempurna gitu. Makin muda ya makin kurang mateng gitu ya. Jadi belum makin kurang siap gitu. Oke. Nanti kalau misalnya nih tidak bisa dihindarkan dia lahir prematur gitu ya. Tadi kita sebut di awal bahwa menyusui itu yang anak pertama aja susah walaupun itu cukup bulan, apalagi prematur gitu. Dia belum waktunya lahir tapi lahir sehingga kadang-kadang payudara ibunya belum siap. Nah, apa yang ibu harus perhatikan supaya walaupun prematur tetap produksi ASI itu bisa terjadi atau terjaga gitu. Silakan Dokter Rina. Mungkin saya kira banyak juga pakar yang lebih ahli dari saya, tapi saya hanya melihat pengalaman ya, saya nggak pernah betul, pengalaman, tentu bukan pengalaman. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, mungkin Dokter Tiwi tahu, setiap ibu hamil itu sebenarnya sudah terjadi kan perubahan-perubahan metabolisme sehingga pada trimester ketiga sebenarnya sudah ada produksi ASI itu sebenarnya. Nah, tentunya produksi ASI-nya itu menjadi optimal kalau dari awal kehamilan dia sudah mempersiapkan diri. Apa mempersiapkan diri? Mental dan fisik. Mental itu saya niat, saya ikhlas menyusui, seperti itu. Itu secara mental dia siap, ya kan? Tidak ragu lagi bahwa ASI itu yang terbaik, itu butuh. Tetapi jangan cuma ngomong doang, niat doang tanpa dibarengi usaha, nggak bisa. Nah, usahanya apa? Dia makannya mesti benar. Mesti ya kan? betul, proteinnya mesti cukup, ya kan? Tadi ada sayur, ada apa? Pokoknya seimbang. Dan kalau ibu hamil itu kan makannya 2 kali lipat dari ibu yang normal. Saat dia normal, nanti waktu menyusui lebih banyak lagi tuh, ya kan? Nah itu dibarengi, harus ya. Nah jadi rasanya kalau sudah seperti itu, ya kan? Ibu itu bisa, cuma memang ada yang bisanya tuh begitu. Mungkin kadang-kadang ibu-ibu kan pada usia berapa sih, 35, 36, bayinya belum lahir kan suka udah keluar. Keluar ada yang ya. seperti itu, tapi ada yang belum, ada yang butuh 1, 2, 3. Jadi prinsipnya semua ibu tuh bisa menghasilkan ASI, tapi jumlahnya, itu sangat mungkin beda-beda. Beda-beda, betul. Nah, kalau saya sarankan, alangkah bagusnya ya, kalau ibu-ibu yang hamil ini punya kelompok gitu loh. Kelompok, jadi dari sejak kehamilan saling mendukung ya. Saling mengenal, saling mendorong, saling mengenal. Nanti kalau aku kurang, minta dari sini. Tapi tentunya harus menyiapkan diri dengan memeriksakan. Jadi tadi apa tuh? Makan yang benar, hidup yang sehat, kemudian niat, dan periksa dong. Ya. Pemeriksaannya apa? Bebas HIV, bebas hepatitis B, CM, fetos, macam-macam.
tidak dapat transfusi dalam 3 bulan terakhir ya gitu loh. Jadi ASI donor itu bisa, cuman harus tetap hati-hati gitu kan? Ya, apalagi sekarang COVID begini harus hati-hati. Ya, sehingga nanti kelompok kecil aja. Ini kemarin si teman saya yang itu habis melahirkan, saya kok belum. Jadi ibu tuh enggak stres ya. Ketika bayi itu kan sebaiknya kan kalau bayi cukup bulan ya IMD, kalau bayi kecil kan nggak bisa. Nggak bisa IMD. Betul. Nanti kangguru. Tapi di awal-awal bayi itu harusnya dalam 24 jam pun sudah dapat ASI. Tapi ada ibu yang dibantu dipompa nggak keluar. Kalau kita terus-terus, ayo ibu, tambah stres ibunya. Stres. Jadi jangan dihayo-hayo ibaratnya. Udah tenang aja Bu. Tapi kita tetap serius. Bu, saya bantu ya keluarkan. Belum ada, nggak apa-apa Bu. Besok ada. Besok belum ada, nggak apa-apa Bu. Tapi itu si bayi tetap dikasih minum. Dari mana? Dari kalau betul nggak ada ya, dari grupnya itu. Dari ASI donor yang aman gitu ya. Ya gitu loh. Jadi jangan ngambil ini nggak ada persiapan. Ya kan terus nanti nyari-nyari donor entah siapa gitu ya. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Tapi Dokter Rina di dalam buku Dokter Rina ya, saya tadi baca nih buku ASI pada bayi prematur gitu ya. Itu kan komposisinya si ibu nih, yang ibu benerannya nih, komposisi sesuai dengan kehamilannya itu ya, itu berbeda ya. Jadi kalau prematur itu dia proteinnya lebih tinggi ya komposisi ASI-nya. Jadi sebetulnya ASI donor bisa, tapi yang lebih bagus tentu ASI ibunya gitu kan, Dokter Rina ya. Betul. Tapi kalau memang terpaksa sekali, Dokter Tiwi, ya beberapa ahli mengatakan paling tidak bedanya 2 bulan. Oh 2 bulan. Paling sejauh-jauhnya tuh 2 bulan. Kalau terpaksa jadi kan jangan susah. Bayi yang umur 1 tahun jangan kan. Misalkan grupnya itu punya bayi, masa gara-gara ibu ini prematur kamu harus prematur kan? Enggak. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Toh ini cuman untuk merangsang, untuk menunggu si ASI ibunya ya. Pencernaan. Ya. Oke. Jadi ibunya tuh tenang bahwa anaknya dapat ASI, ASI-nya bersih, ASI-nya sehat. Itu akan merupakan rangsangan positif untuk kita sebut hipotalamus ya. Hipotalamus, oh anak saya aman, jadi saya bisa sedikit rileks daripada dia terus dipus beruber itu nggak bagus. Nah ini yang Dokter Tiwi mudah-mudahan nanti Dokter Tiwi juga bisa bantu ibu-ibu yang bergabung, bisa membantu bikinlah kelompok kecil-kecil. Nah kan sekarang gampang namanya koneksi itu tahu lah ya. Gampang. Tapi tolong harus ada dong data tentang kesehatan. Kan nggak lucu ya kalau anaknya dapat ASI kita tahu bagus ya kekebalan, tapi dia juga dapat hadiah misalkan CMV atau ya jangan sampai ya. Waduh, apalagi kalau HIV ya. Kan kasihan. Jadi akhirnya terpaksa lah pakai susu formula. Gitu. Ya, nggak boleh juga ngotot. Pokoknya saya mau ASI eksklusif. Gimana nggak boleh. Harus ada hal yang dilihat pada bayi adalah berat badan, Dokter Rina kan. Saya lihat di bukunya Dokter Rina tuh grafik berat badan si bayi sama bayi cukup bulan itu berbeda, Dokter Rina ya. Betul, beda. Ya, Jadi kalau misalnya silakan. Kalau di trimester ketiga ya, trimester ketiga itu artinya itu pertumbuhan berat badan itu bisa sampai 3,5 kali lipat. Contoh ya, kalau dia lahir 28 minggu itu cuma 1.000. Tapi kalau dia bisa 38 minggu kan bisa 3 kilo, 3,5. Artinya apa? Dalam satu trimester itu terjadi kenaikan berat badan 3,5. Pastilah ya kan, ASI kalau sampai melahirkan prematur, ASI si ibu tuh disiapkan kebutuhan proteinnya juga setinggi itu. Nah ibu cukup bulan kan bayinya nggak butuh 3,5 kali lipat gitu. Iya, Jadi untuk mengantisipasi itu ya, jadi maksudnya gini,
itu kan di dalam perut cepet ya. Di luar itu dia harus secepat di dalam rahim gitu kan? Betul ya. Jadi artinya kecepatan atau pertambahan berat badan itu adalah salah satu yang vital ya. Itu yang di dalam grafiknya bukunya Dr. Rina ASI pada bayi prematur itu yang grafik Fenton itu dan Dr. Rina ya. Betul. Jadi Dr. Tiwi kalau kita lihat grafik Fenton itu bukan cuma berat badan, tapi ada tinggi dan ada lingkar kepala. Lingkar kepala. Oke. Ya, jadi itu semuanya harus terus terjadi gitu ya. Nah, Dr. Rina mungkin bisa Dr. Rina jelaskan. Kan ada grafik Fenton itu untuk bayi prematur khusus. Kapan dia ke grafik yang bayi-bayi seperti cukup bulan itu, Dr. Rina? Silahkan Dr. Rina. Paling tidak 40. 40 ya, jadi seperti contoh ya, kalau dia lahir 35, kan dia prematur, mestinya 37 kan. Nah, jadi dia harus melengkapi dulu 5 minggu sampai 40. Nah, barulah di situ nanti sesudah 5 minggu dia pindah. Itu namanya usia koreksi. Usia koreksi gitu ya. Oke.